buah iman macam apa yang sudah aku hasilkan selama ini, dan apa usahaku supaya aku menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah iman yang baik. Apakah kita sudah mencoba melawan itu yang hama yang menyerang buah itu, atau kita biar santai-santai saja? Melawan hama itu bisa jadi dengan doa, dengan baca kitab suci. Itu kan cara bertahan melawan godaan, cara bertahan melawan hama. Apakah sudah kita lakukan? Atau jadi orang Katolik sing penting wis baptis rampung? Maaf, kekatolikan kita, identitas kita sebagai pengikut Kristus, sekali lagi ditentukan oleh buah macam apa yang kita hasilkan. Semoga kita sungguh menjadi buah yang baik dari pohon yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Relasi kita dengan Allah berdasarkan perjanjian, dan yang menjadi jaminan perjanjian itu adalah komitmen kasih. Allah yang mengasihi kita dan kita yang mengasihi Allah. Itulah yang menjadi satu-satunya pegangan janji yang tidak terpatahkan. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keteguhan kami, Engkaulah penopang hidup dikala kami bimbang. Semoga kami selalu teguh dalam iman dan percaya bahwa Engkau setia memenuhi janji-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam kebiasaan di tengah masyarakat kita seringkali mengamati perbuatan atau sikap tingkah laku seorang anak, dan kemudian kita akan, ketika kita sudah memperhatikan tingkah lakunya, biasanya kita akan komentar selanjutnya adalah, itu anaknya siapa sih? Kayak anaknya siapa sih? Kata-kata itu bisa dimunculkan entah melihat anak itu berbuat baik, pola hidupnya baik, atau juga ketika seorang anak hidupnya semrawut, spontan pertanyaannya, kayak anaknya siapa? Atau yang lain lagi mengatakan, kayak didikannya siapa janjane? Ini sekali lagi bisa positif, bisa negatif. Kalau tadi di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dan Yesus menegaskan, buah yang baik itu hasil dari pohon yang baik, buah yang tidak baik itu hasil dari pohon yang tidak baik. Dan sebetulnya itu sesuatu yang terjadi dengan spontan di tengah kita, sudah dari dulu ya begitu tuh modelnya. Maka tidak mengherankan, kadangkala suami istri itu kadangkala itu rebutan anak, kadangkala uncal-uncalan anak. Artinya begini, ketika seorang anak mendapat prestasi, lalu bapaknya akan ngomong, wah anaknya siapa disit, bapaknya siapa disit. Nanti ibunya, kok bapaknya ya ibune, wong sing dikenal ibune. Itu rebutan. Kalau anaknya baik, prestasinya bagus, gue rebutan. Tapi kalau anak ini pola tingkah lakunya tidak baik, orang tuanya dipanggil ke sekolah, habis dipanggil sekolah, pulang mesti uncal-uncalan. Kayak Pak anaknya lah digurusi Pak. Suami mengatakan, "Duh Bu, kan anakmu uncal-uncalan." Jadi ini kan karena apa? Tadi kalau baik semua mengaku sebagai pohonnya, sebagai induknya. Tetapi ketika tidak baik semua saling melempar. Aku bukan induknya kok, aku bukan induknya. Saudara sekalian yang terkasih, hal yang sama itu terjadi bagi kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik. Kekatolikan kita, kualitas iman kita itu kelihatan dari apa yang kita lakukan, apa perbuatan kita, apa yang kita katakan. Maka saya seringkali mengingatkan kalau ada manten itu ya, manten yang sakramental, Katolik dengan Katolik itu punya tanggung jawab yang besar, selain berkatnya juga besar. Bagaimana mereka menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah masyarakat. Bagaimana keluarga ini menunjukkan identitas sebagai keluarga Katolik yang baik.
yang berasal dari pohon yang baik, yaitu gereja Katolik. Kalau keluarga ini hidup baik, menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lain, orang akan mengatakan apa? Wedian nge, koyo ngono to keluarga Katolik, dengan penuh kekaguman. Sebaliknya, kalau keluarga Katolik tidak menunjukkan diri identitas kasih sebagai pengikut Kristus dan tidak bisa menjadi teladan di tengah masyarakat, orang juga akan komentar, tapi dengan nada yang beda. Oh, koyo ngono keluarga Katolik, elek temen ya. Dari buahnya itu akan dikenali. Jadi kalau kita itu orang Katolik, pengikut Kristus yang katanya berlandaskan kasih, perjanjian kasih Abraham dengan Allah, ini menjadi identitas kita. Dari sikap, kata, perbuatan kita inilah yang akan membuat kita dikenali sebagai pengikut Kristus. Kita ini buah, pohonnya siapa? Gereja. Gereja tidak lain adalah tubuh mistik Kristus. Jadi apa yang kita katakan, kita lakukan, mau tidak mau pasti akan membawa efek geret gereja, geret Tuhan Yesus. Dia yang kita imani. Nah, apa? Gereja akan kelihatan baik juga. Akan dibuat, oh pengikut Kristus jos banget jebul. Tapi ketika kita berbuat jelek, berkata-kata tidak baik, gereja ikut kena. Wah, wong Katolik. Oh, Katolik kaya ngono toh. Oh, murid Yesus iki kaya ngono toh, diajari kon padu, suami istri ya ribut, bae selingkuh bae. Akan menjadi jelek sekali. Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, tadi dalam bacaan pertama dikatakan, lalu Abraham percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, itu tidak kemudian hanya urusan pribadi. Iman Abraham kepada Tuhan tampak lewat kata-kata, lewat perbuatannya yang selalu taat kepada kehendak Allah, yang selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Inilah buah iman Abraham, atau tadi disebut Abraham. Ini buah iman. Jadi pertanyaan bagi kita, kita sebagai orang Katolik pengikut Kristus, buah iman macam apa yang sudah kita hasilkan? Apakah buah yang baik? Mestinya buah baik, karena kita berasal dari pohon yang baik. Iman akan Allah, akan Tritunggal Maha Kudus, pohon yang baik gereja Katolik. Tapi jangan-jangan, nah ini, walaupun Yesus mengatakan pohon baik menghasilkan buah baik, ya toh, tapi pohonnya baik, tapi kalau kena barang, kena hama, hasilnya jadi elek, bosok. Ada buah yang tidak bisa matang karena kena hama, kena lalat buah dan sebagainya. Hati-hati. Jangan-jangan kita dari pohon yang baik, tetapi karena kita tidak hati-hati, ada banyak barang, banyak hama, penyakit yang menggerogoti kita, sehingga akhirnya kita tidak menjadi buah yang baik, tapi menjadi buah yang tidak baik. Sekali lagi kita mesti bertanya, buah iman macam apa yang sudah aku hasilkan selama ini? Dan apa usahaku supaya aku menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah iman yang baik? Apakah kita sudah mencoba melawan itu barang hama yang menyerang buah itu, atau kita biar santai-santai saja? Melawan hama itu bisa jadi dengan doa, dengan baca kitab suci. Itu kan cara bertahan melawan godaan, cara bertahan melawan hama. Apakah sudah kita lakukan? Atau jadi orang Katolik, sing penting wis baptis, rampung. Maaf, kekatolikan kita, identitas kita sebagai pengikut Kristus, sekali lagi ditentukan oleh buah macam apa yang kita hasilkan. Semoga kita sungguh menjadi buah yang baik dari pohon yang baik, dan berjuang supaya kita tidak rusak oleh hama, oleh barang penyakit dan sebagainya yang menghantam kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kurban Kudus Putramu menjadi kekuatan bagi kami. Semoga hidup kami dapat menghasilkan kebaikan yang berguna bagi kehidupan kami dan sesama dalam perjalanan kami menuju hidup abadi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.